Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat kimia. Pada kali ini kita akan membahas entalpi hidrasi, kimia anorganik 2 oleh kelompok 9. Dengan anggota 1. Ulil Hilmi, 2. Muhammad Efinuddin Zuhri, 3. Eva Sari, 4. Miftahul Jannah, dan 5. Erika Sintasari. Nah, apa itu entalpi hidrasi? Entalpi hidrasi adalah kalori yang dibebaskan atau diserap pada perubahan 1 mol kristal tak berhidrat menjadi kristal berhidrat. Pada kali ini kita akan membahas 3 soal. Yang pertama, di dalam larutan ion-ion logam transisi akan mengalami solvasi oleh air, membentuk kompleks oktahedral dengan medan lemah. Tuliskan reaksi dan energinya. Yang kedua, reaksi di atas, eksotermik atau endotermik, kemudian melepaskan energi atau membutuhkan energi. Dan yang ketiga, jelaskan hubungan antara jari-jari atom dan harga-harga entalpi hidrasinya. Berikut penjelasannya akan dijelaskan oleh anggota kelompok kami. Dari ketiga poin tersebut, maka selanjutnya akan dibahas mengenai reaksi dan energi yang dibentuk ketika di dalam suatu larutan ion-ion logam transisi akan mengalami solvasi oleh air membentuk kompleks oktahedral dengan medan lemah. Bagaimanakah reaksi dan energinya akan kita bahas pada slide berikut ini. Mengacu pada definisi dari entalpi hidrasi itu sendiri, entalpi hidrasi adalah energi yang dibebaskan dari pembentukan kompleks dengan ligan aqua atau H2O oleh ion-ion logam transisi. Untuk ion kompleks dengan tingkat oksidasi plus 2 atau biasa ditemukan pada ion M12 yang mana M ini adalah logam. Kompleks yang terbentuk dapat dianggap merupakan kompleks oktahedral dengan medan lemah di mana energi pembentukannya sama dengan energi hidrasinya. Selanjutnya reaksi yang terjadi yaitu M2+ direaksikan dengan 6H2O menghasilkan ion kompleks M H2O berjumlah 6 dengan muatan ligan plus 2, yang mana reaksi ini memiliki entalpi hidrasi kurang dari 0. Baik, poin B, jawabannya reaksi tersebut termasuk dalam reaksi eksotermik karena terjadi pembentukan ikatan kovalen koordinasi antara atom pusat dengan ligan-ligan dan melepaskan energi yang ditandai dengan harga delta H kurang dari 0. Baik, untuk poin yang ketiga, ini mengenai hubungan jari-jari atom dan harga entalpi hidrasi. Seperti yang telah kita ketahui dari poin pertama tadi, di situ kan ada reaksi. Nah, reaksi di atas itu termasuk reaksi eksotermik atau melepaskan energi yang ditandai dengan delta H ini kurang dari 0. Nah, dari reaksi tersebut juga kita dapat mengetahui hubungan antara jari-jari atom dengan harga entalpi hidrasi, di mana ketika jari-jari ion itu semakin kecil, maka energi yang dibebaskan itu akan semakin besar. Nah, sehingga delta H itu akan semakin negatif. Begitu pula sebaliknya. Ketika jari-jari ion itu semakin besar, maka energi yang dibebaskan itu akan semakin kecil. Sehingga delta H ini akan semakin kurang negatif. Nah, analoginya itu seperti kekuatan pelukan.
Jadi ketika orang yang kita peluk itu dia semakin kurus, maksudnya orangnya kurus, maka kekuatan pelukan itu akan semakin kuat, akan semakin besar. Sedangkan kalau orang yang kita peluk ini agak gemuk, nah kekuatan pelukan akan semakin lemah. Melanjutkan pembahasan dari Mbak Hilmi, jari-jari atom pusat ion M2+ untuk kompleks oktahedral medan lemah adalah Ca2+ lebih besar daripada Sc2+, dan seterusnya dapat dilihat pada data yang telah kami sajikan. Kemudian, pada pembentukan kompleks heksaqua yang merupakan kompleks oktahedral dengan medan lemah, sebagai konsekuensi perubahan entalpi hidrasi dari ion-ion tersebut memiliki pola seperti ditunjukkan pada slide selanjutnya. Pada slide ini merupakan gambar grafik hubungan jumlah elektron pada orbital 3D atom pusat dengan harga delta H hidrasi pada entalpi hidrasi ion M2+. Untuk grafiknya dapat dilihat pada gambar berikut. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Untuk jawaban yang telah kami sampaikan merupakan referensi dari Effendi, Perspektif Baru Kimia Koordinasi Jilid 1 edisi 3, Malang, Indonesia Academic Publishing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.